Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UKPPG maupun tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita udah masuk pada part yang ke-15 ya. 14 part sebelumnya sudah kita buatkan dalam beberapa video. Nah, Bapak Ibu yang belum tonton, tonton dulu, linknya ada di deskripsi video ini dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu langsung saja tanpa berpanjang-panjang kita lihat saja soal-soalnya ya. Oke, soal yang pertama. Pada saat pembelajaran di kelas, Bu Susi sedang memimpin kegiatan praktek. Beliau aktif berkeliling ke setiap kelompok siswa yang sibuk bekerja dan belajar. Di satu kelompok yang sedang praktek, ada siswa yang bernama Rini terlihat tidak aktif dan menjauh dari kelompoknya. Dia tidak mau aktif karena merasa jijik dan geli terhadap salah satu bahan praktikum. Bu Susi mencoba mendekati Rini lalu menenangkannya. Bu Susi meminta Rini untuk menarik nafas yang panjang dan berpikir positif tentang dirinya. Lalu Rini diminta untuk mencoba membantu tim semampunya. Dalam kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, Bu Susi telah membantu menumbuh kembangkan kompetensi titik-titik pada Rini. Apakah yang alfa keterampilan berelasi, Bravo kesadaran diri, Charlie kesadaran sosial, ataukah yang delta manajemen diri? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini tentang soal-soal SJT gitu ya. Jadi alangkah bagusnya itu kita menemukan keyword pada soalnya. Nah, keyword pada soal ini yaitu Bu Susi mencoba mendekati Rini lalu menenangkannya. Kemudian Bu Susi meminta Rini untuk menarik nafas yang panjang dan berpikir positif tentang dirinya. Oke, itu keywordnya ya. Nah, sebelum kita jawab, saya ingin menunjukkan ada 5 kompetensi pada PSE ini ya, Bapak Ibu ya. Ada self awareness, ada self management, ada social awareness, kemudian relationships skills, kemudian ada responsible decision making. Nah, kalau kita melihat kelima kompetensi ini, rasa-rasanya yang paling tepat itu adalah self management ini ya, Bapak Ibu ya. Karena si Rini diminta oleh Bu Susi atau ditunjukkan oleh Bu Susi bagaimana kemudian Rini mampu menenangkan dirinya gitu ya, mampu menguasai emosinya, mampu memanajemen atau memanage keadaan emosinya yaitu yang tadi perasaan jijik tadi ya terhadap salah satu bahan praktikum tadi. Kemudian bagaimana Rini hendaknya menenangkan dirinya dengan cara menarik nafas yang panjang dan berpikir positif tentang dirinya. Nah, jadi yang paling tepat menurut saya adalah si manajemen diri, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah si delta. Nah, apabila Bapak Ibu punya pandangan, kemudian argumentasi yang lebih baik dari kami dan berbeda dari kami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Barangkali apa yang kami sampaikan ini tidak benar dan mungkin saja yang Bapak Ibu sampaikan itu jauh lebih tepat daripada kami. Eh, kita diskusikan di kolom komentar, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 2. Parian sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Parian mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Parian tinggal sedikit lagi dan jamnya juga akan segera selesai. Apa yang dilakukan Parian? Sebaiknya, titik-titik, apakah yang Alfa mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam serta menjawab azan? Bravo berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. Charlie melanjutkan mengajar karena materinya tinggal sedikit lagi. Ataukah yang delta langsung mengakhiri kelas karena sebentar lagi waktu juga udah habis. Nah, eh, kata kuncinya di mana, Bapak Ibu? Kata kuncinya adalah azan yang sedang berkumandang ya. Kemudian materinya tinggal dikit lagi. Kemudian jam juga akan udah segera selesai gitu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Parian? Nah, yang paling tepat menurut saya adalah si Alfa, Bapak Ibu ya, mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam serta menjawab azan, ya kan? Nah, walaupun nanggung rasanya kalau misalkan mau berhenti begitu. Azan kan nggak lama, Bapak Ibu ya. Sebaiknya dihentikan dulu penjelasannya atau materi yang kita sampaikan, kemudian kita meminta siswa diam dan sama-sama untuk menjawab azan. Kan sebentar juga sebentar kan?
baru kemudian bisa dilanjutkan menyelesaikan sedikit materi tadi sampai waktu selesai. Oke, soal nomor 3. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang dilakukan? Alfa, saya merencanakan menyiapkan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu yang akan datang. Oke, ini nampaknya bisa jadi ya. Yang berapa saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. Oke, tapi ini rasanya kurang maksimal aja gitu ya. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal. Oke, tapi yang diminta kan kata kuncinya apa? Apa yang akan kita lakukan sebagai pendamping ya? Nah, terkait gagalnya peserta didik kita begitu. Yang delta saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih motivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan. Ini apa namanya? Andil kita sebagai pendamping itu nggak maksimal pada tiga opsi ini ya, Bravo, Charlie, dan Delta ini. Jadi ini yang bagus itu sih Alpha ya. Ya kan? Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu yang akan datang. Ini rasa-rasanya ini adalah langkah yang paling maksimal yang bisa kita lakukan. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah si Alpha ini, Bapak. Oke, kita lihat soal nomor 4. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai di atas rata-rata di kelasnya. Pada suatu saat dua kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah di kelasnya. Pandangan guru terhadap peserta didik tersebut adalah, ini pandangan kita ya Bapak Ibu ya. Diketahui bahwa peserta didik itu biasanya nilainya di atas rata-rata. Dua kali berturut-turut mendapatkan nilai terendah. Kira-kira bagaimana tuh? Alfa, peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi belajar lagi karena masalah keluarga sehingga motivasi belajarnya tidak mungkin meningkat lagi. Ini kata tidak mungkin meningkat lagi itu di situ kurang tepatnya gitu ya. Kalau masalah keluarga bisa jadi ya, tapi kalau kendati pun demikian pasti motivasinya bisa meningkat lagi. Berapa motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena pengaruh teman sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan guru untuk membantunya. Ini juga tidak tepat ya. Harusnya kita bisa membantu peserta didik kita untuk memulihkan motivasinya yang terpengaruh oleh temannya. Yang Charlie, motivasi belajar peserta didik tersebut menurun karena adanya masalah psikologis yang dimiliki. Oleh karenanya harus membantu menyelesaikan masalah psikologis dan akademis. Nah, ini baru tepat. Ya kan, masalah motivasi ya. Ini masalah psikologis dan akademis yang turun tadi gitu. Jadi kita bantu peserta didik kita ini terhadap dua hal ini. Gitu. Jadi ya udah jawaban yang tepat lah Charlie gitu ya. Dan apabila Bapak Ibu punya jawaban yang berbeda, versi yang berbeda, silahkan gitu ya, tuliskan di kolom komentar dan kita berdiskusi di sana. Biar teman-teman kita yang lain juga ikut nimbrung diskusi di sana sehingga kita nanti menemukan jawaban yang betul-betul tepat dan akurat. Oke? Nah, oh iya, sudah habis Bapak Ibu. Eh, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan lebih-lebih buat saya pribadi. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman kita di luar sana yang kebetulan saja belum mampir di channel kita ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.